Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Adelia dengan NIM A1D1240005. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Pancasila di sekolah dasar, yaitu mengenai yang pertama ada sejarah Pancasila, yang kedua makna dan simbol Pancasila, yang ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang keempat Pancasila sebagai ideologi, dan yang terakhir ada nilai-nilai Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dimulai dari yang pertama, yaitu sejarah Pancasila. Apakah kalian tahu bagaimana sejarah Pancasila? Mari sama-sama kita simak penjelasannya bagaimana sejarah Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila dimulai dengan pembentukan BPUPKI dan dilanjutkan dengan sidang PPKI. BPUPKI didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota sebanyak 62 orang. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Randus Regiman Widyodiningrat. Setelah sidang BPUPKI dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan terdiri dari 8 orang anggota. Tugas panitia kecil adalah mengumpulkan, memasukkan, dan usulan dari seluruh anggota BPUPKI mengenai kemerdekaan Indonesia. Setelah panitia kecil menyelenggarakan tugasnya, Insinyur Soekarno mengundang anggota BPUPKI untuk rapat di kantor besar di Jawa Ho'ookai. Rapat tersebut dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI. Panitia ini kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dalam menyusun naskah preambule atau mukadimah Undang-Undang Dasar, yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Hasil kerja Panitia 9 tersebut dilaporkan dalam rapat besar BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dalam rapat tersebut, hasil dari Panitia 9 diterima sebagai bahan rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI terbentuk dari pembubaran BPUPKI. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta. Dalam pertemuan ini dibahas Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila. Pada rapat besar PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta mengusulkan penyempurnaan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Usulan Hatta untuk menyempurnakan Sila 1 dan Sila 2 diterima secara aklamasi. Tetapi, Ki Bangos Hadikusumo mengusulkan penghapusan kata-kata menurut dasar dalam rumusan Sila 1 dan Sila 2. Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila secara resmi sah ditetapkan dengan kelima sila yang sekarang. Itulah tadi penjelasan tentang sejarah Pancasila. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu makna dan simbol Pancasila. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai lambang Garuda Pancasila. Yang pertama yaitu burung Garuda. Lambang Pancasila adalah Garuda Pancasila yang berwujud burung Garuda. Burung Garuda merupakan raja dari segala burung dan juga dikenal sebagai burung elang sakti Raja Wali. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerakan yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang setiap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang setiap terbang ke angkasa melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, ada cekraman kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkram pita putih yang bertuliskan selokan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Selokan ini diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selokan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu warna emas pada burung Garuda. Warna pokok dari burung Garuda adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa Indonesia, senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Yang keempat, ada jumlah bulu pada burung Garuda. Jumlah bulu yang berbeda pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya yang pertama ada bulu pada sayap kanan dan kiri, masing-masing berjumlah 7 helai. Ini menunjukkan pada tanggal 17.
Yang kedua ada ekor yang berjumlah 8 helai, yaitu menunjukkan bulan 8 atau bulan Agustus. Yang ketiga, di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45, yaitu menunjukkan angka 1945. Angka yang menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 ini bermakna historis untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Yang kelima yaitu ada perisai. Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Perisai yang melintang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah, melambangkan garis khatulistiwa yang memang membelah kepulauan Indonesia. Perisai yang merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ini terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melambangkan sila dalam Pancasila. Ada beberapa arti lambang Pancasila, yaitu yang pertama bintang. Bintang yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini. Yang kedua yaitu rantai. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran, yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki saluran dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keagamaan suku bangsa yang menyatu di bawah nama bangsa Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Dan yang terakhir yaitu padi dan kapas. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyirat makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Itulah tadi penjelasan dari makna dan simbol Pancasila. Sekarang kita masuk lagi ke materi yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Bagaimana sih Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi landasan moral kepedulian manusia sepanjang masa. Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religi yang terdapat di dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Karena berasal dari pandangan hidup masyarakat, Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum negara. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, yaitu sering disebut juga sebagai way of life, pandangan hidup, pedoman hidup, atau pandangan dunia. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan mudah mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi. Dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman dan pegangan dan membangun dirinya. Pandangan hidup suatu bangsa adalah cita-cita bangsa, pikiran-pikiran yang mendalam, gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri, karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia di dalam segala kegiatan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna memperlakukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Itulah tadi penjelasan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk lagi ke materi yang keempat, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Ideologi digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta menjadi pendamping bagi rakyat dalam mencapai tujuan. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Itulah tadi penjelasan tentang materi Pancasila sebagai ideologi. Sekarang kita masuk lagi ke materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima. Materinya yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai fundamental yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai dari masing-masing Pancasila. Yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan spiritual dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh dalam penerapannya sehari-hari yaitu seperti beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, rajin beribadah. Selanjutnya, sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan perlakuan yang adil serta beradab terhadap setiap individu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya saling membantu dan menolong antar sesama manusia, misalnya orang yang terkena musibah dan membantu teman yang sedang lagi jatuh. Yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Selanjutnya yaitu sila yang ketiga, yaitu ada persatuan Indonesia, menguatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan integrasi sosial di antara berbagai kelompok di Indonesia. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ikut bergotong royong atau bekerja bakti. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Sila yang keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menyirat bahwa sistem pemerintahan harus mendasarkan musyawarah dan perwakilan dengan keputusan yang diambil secara bijaksana dan untuk kepentingan bersama. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti menghargai pendapat orang lain, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya itu ada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengarah pada pencapaian keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain, berbuat baik dan saling membantu, serta bergotong royong. Itulah materi tentang konsep dasar Pancasila di sekolah dasar. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.